نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Tapi berhubung ini masih suasana di bulan Ramadan, jadi untuk pembahasan kitab yang sebelum Ramadan yaitu kitab Thalaq kita pending Ibu. Karena kok pas Ramadan kita bahasnya agak-agak seperti itu, ngeten nggih. Jadi kita mungkin cari tema yang sesuai. Jadi saya akan ambilkan tema serba-serbi hukum ya Ramadan dan juga kiat agar kita sukses menjalani bulan Ramadan ini. Berbicara serba-serbi di bulan Ramadan, yaitu kaitannya dengan hukum-hukum amalan atau perbuatan atau ucapan di bulan Ramadan, ini penting Pak Bu. Pak Bu, gimana saya ini? Ibu-ibu, oh iya, ngapunten Bu, kadang-kadang lali. Iya, kemarin sore habis ngisi kajian, isinya bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini ke bawah masih mungkin. Nggih ibu-ibu, ngapunten. Jadi penting kita bahas. Meskipun mungkin Ramadan itu berulang setiap tahun, tapi kadang-kadang kan sebagian ada yang lupa. Nah, itu nggih. Terus kita tidak masalah, kita kembali membahas ya serba-serbi hukum terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang ngeten Bu. Jadi kadang-kadang ada orang melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi dia takut. Khawatir, jangan-jangan ini batal kalau seperti ini. Nah, kita perlu bahas. Kadang-kadang orang menggampangkan, padahal itu bisa membatalkan puasa, tapi dia lakukan. Nah, makanya ini penting. Kita bahas. Kemudian tema beruntun yaitu kiat sukses menghadapi bulan Ramadan. Nah, di sini kenapa juga dirunut ke tema tersebut? Kita tahu Bapak, ibu-ibu sekalian, jadi untuk masalah bulan Ramadan, amalan di bulan Ramadan, kadang-kadang ada sebagian orang ya yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan rogima anfu rojulin, celaka. Dikatakan oleh Rasulullah 3 kali, man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, man ya dakhala Ramadan, atau man dakhala Ramadan alaihi summan salakha qabla an yukfara. Kemudian di situ diterjemahkan, celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Atau an yukfara lahu, qabla an yukfara lahu, sebelum dosa-dosanya itu diampuni. Jadi nanti memang ada keadaan seseorang itu dia mendapati bulan Ramadan, ternyata kok tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, tentunya ini ada sebab toh Bu, kenapa kok demikian. Nah, makanya di sini kita akan bahas juga biar kita sukses di dalam menjalani bulan Ramadan. Biar kita setidaknya mendapatkan ampunan. Itu pun derajat paling rendah sebenarnya. Jadi ketika seorang hamba kok dia masuk bulan Ramadan dan dia hanya mendapatkan paling tidak hanya diampuni dosa-dosanya, itu paling rendahnya itu. Ada yang tinggi lagi ya di situ. Makanya meskipun mungkin kita nanti hanya mendapatkan ampunan
di bulan Ramadan kita berharap nanti kita pun dapat bagian itu. Karena meskipun demikian, seorang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu sungguh sudah sangat luar biasa. Oke, setidaknya hisabnya nanti makin ringan. Baik, kita mulai dari bab pertama, yaitu serba-serbi di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, Bu, kira-kira kalau kita puasa di bulan Ramadan, apa saja yang membatalkan puasa, Bu? Makan, minum. Terus? Gibah batal, Bu? Mencela? Berarti saya kalau ngomongin orang nggak sah puasanya atau harus mengkodok gitu? Enggak ya? Yang batal apanya, Bu, biasanya? Kalau sampai berlebihan, pahalanya aja. Kalau puasanya nggak sampai batal. Iya, pahalanya bisa batal kalau gibai terus. Nah, tapi kalau puasanya tetap sah puasanya. Nah, ini yang kita katakan adalah pembatal puasa. Tadi dikatakan makan, minum, apalagi berhubungan intim. Ya, 3 dulu aja, nanti kita bahas. Nah, misal, Bu, saya pulang, tiba-tiba saya minum air putih. Saya lupa kalau ini bulan Ramadan. Batal nggak, Bu? Enggak. Katanya tadi makan minum, Bu. Nah, sengaja tambahin gitu, Bu. Nah, makanya di sini penting. Bagus. Jadi sengaja. Makannya sengaja, minumnya juga sengaja. Kalau lupa, ya, itu enggak batal. Rezeki, Bu. Nah, makanya harus kasih keterangan. Harus kasih keterangan apa? Dengan sengaja. Tanpa sengaja ya enggak batal. Gitu nggih. Nah, itu diantaranya. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Nah, ini saya tidak akan bahas secara keseluruhan karena ibu-ibu insya Allah sudah memahami. Jadi saya akan membahas memulai dari yang pertama. Tadi itu pembahasan kedua, Bu. Tapi saya tanyakan, coba, ini kan perkara umum, hal-hal yang membatalkan puasa. Masih ingat enggak? Oh, alhamdulillah, bagus-bagus ya. Masih paham dan itu penting, Bu, ilmu soalnya. Karena kalau amalan tanpa ilmu diterima mboten, Bu? Diterima mboten? Amalan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan mboten nggih, makanya ini penting ilmu nggih. Baik, kita akan membahas dimulai dari sebab-sebab orang bolehnya berbuka. Berbukanya kapan, Bu, kira-kira? Di siang hari maksudnya. Jadi sebab-sebab orang itu boleh membatalkan puasanya ketika di siang hari bulan Ramadan. Ada, Bu? Ya. Tiba-tiba sakit. Ya, bagus. Jadi yang pertama adalah sakit, ya. Sebabnya adalah sakit. Di mana sakitnya itu menyebabkan dia berat untuk berpuasa, dan kalau dia berpuasa bisa malah tambah sakit. Ada kan sakit seperti itu, Bu, yang butuh asupan, misalkan muntaber, ya. Nah, itu kalau nggak segera ditangani makan minum ya bisa bablas, ya. Karena butuh asupan. Nah, itu jadi sakit yang pertama. Dan dalam perkara sakit itu ada beberapa keadaan, ya. Yang pertama, apabila dia sakit, kemudian ketika dia berpuasa, malah puasanya itu malah justru makin membuat parah sakitnya, ya. Dan sakitnya juga itu tidak punya harapan sembuh. Sakitnya sudah parah. Ya, maka di sini dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib apa, Bu? Membayar fidyah dari hari-hari yang dia tinggalkan. Berarti kalau dia selama 29 atau 30 hari tidak berpuasa, dia wajib apa? Membayar fidyah. Berapa, Bu, besarannya? Berapa kalau takaran kita? Kalau mut mungkin 6 on. Ya. Kalau takarannya biasanya fidyah itu kalau mentahan, Bu, ya, nisfu so', jadi sekitar 1,5 kilo.
1,5 kilo. Rodo akeh ya Bu. Nah, itu untuk satu orang kan, misalkan kita meninggalkan sehari, berarti kita sedekah 1,5 kilo untuk seorang. Seperti itu. Itu kalau mentahan. Kalau 30 hari dikali 1,5 dikali 30. Berapa Bu? 45 kilo, hampir setengah kintal gitu. Nah itu. Boleh juga matengan. Misalkan ibu masak nasi plus lauk pauknya, diundang orang-orang miskin untuk makan ke rumah. Boleh juga seperti itu. Ya. Misalkan mau manggil berapa? 30, 20 orang miskin, tidak apa-apa. Yang penting takarannya sesuai ya dengan hari-hari yang ditinggalkan untuk pengeluaran fidyahnya. Ngeten nggih. Lah lalu gimana kalau misalkan ada orang yang miskin sekali, ya nggak mampu, wong makan aja susah. Ya toh, kadang-kadang seperti itu Bu ya. Ya ini dalam syariat Islam juga tidak dibebani, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Misalkan ada orang miskin, sudah sakit, nggak puasa, ya, untuk makan susah, bayar fidyah apa meneh, ngeten nggih. Nah itu juga kalau nggak ada yang meng-backup istilahnya untuk menalangi, juga dia tidak masalah. Misalkan harus terpaksa tidak mengeluarkan fidyah karena tidak mampu. Kan kata Allah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Ngeten nggih Bu? Oke. Itu yang pertama. Jadi keadaan sakitnya itu puasa malah menjadikan sakitnya parah, kemudian sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian keadaan kedua, orang yang sakit ya puasanya bisa menyebabkan sakitnya makin parah, tapi ada harapan sembuh. Gimana? Akan tetapi dia kadang-kadang bisa berpuasa di bulan Ramadan, tapi kadang-kadang nggak kuat karena sakitnya, dia harus membatalkan. Gimana nih orangnya harus? Gimana Bu? Hah? Gimana? Ya jadi dia wajib mengkodok. Ya karena dia kadang-kadang kan mampu untuk melakukan, maka dia wajib mengkodok di hari-hari yang dia tinggalkan untuk berpuasa itu. Ya gampang gitu insyaallah nggih. Kemudian keadaan ketiga, yang sakitnya itu ketika dia berpuasa, sakitnya atau puasanya itu dapat menyebabkan makin parah, tapi juga tidak ada harapan sembuh. Tapi di sini keadaannya dia bisa berpuasa di sebagian hari, kemudian dia juga mampu untuk mengkodok. Beda ya tadi ya keadaannya. Beda nggak Bu? Keadaan pertama kan kalau dia puasa sakitnya makin parah, tidak ada harapan sembuh. Berarti dia membayar fidyah. Kalau kedua, dia sakit, kalau puasa sakitnya bisa makin parah, tapi ada harapan sembuh. Maka ketika dia meninggalkan puasa di hari bulan Ramadan, dia mengkodok. Nah sekarang dia sakit, kalau puasa bisa menyebabkan sakitnya makin parah, kemudian tidak ada harapan sembuh. Tapi kadang-kadang dia kuat menjalani puasa, ya. Tapi dia kadang-kadang melakukan puasa kuat, tapi sebagian harinya dia nggak kuat. Gimana Bu? Ya, maka di sini dia membayar fidyah dari hari-hari yang dia tinggalkan, kemudian dia juga harus mengkodok kalau dia mampu untuk itu ya di situ. Jadi ada catatan khusus, ada plus gitu nggih di sini. Baik, kemudian berikutnya adalah sebab kedua. Nah, yang pertama sebab bolehnya orang untuk berbuka adalah karena sakit. Kemudian yang kedua adalah
al-ajzu anisyami li kabirisin. Dia lemah untuk melakukan berpuasa ya atau ibadah puasa dikarenakan usianya sudah tua. Nah, jadi karena sudah sepuh, dia berat, lansia. Ini boleh Bu, enggak berpuasa. Ya. Tapi dia harus membayar fidyah. Nah, ini ya. Jadi kalau orang sepuh, ada mungkin orang tuanya masih hidup di sini? Masih. Sudah sepuh? Puasa enggak Bu? Enggak. Ah, itu bayar fidyah ya. Kalau enggak puasa. Kalau yang masih puasa kuat ya enggak perlu bayar fidyah. Tapi kalau enggak kuat jangan dipaksa Bu. Karena mereka sudah tidak punya kewajiban di situ untuk berpuasa. Ya kan nggih? Nggih. Bayar fidyahnya itu boleh anaknya atau? Ya, enggak apa-apa Bu, anaknya. Seperti itu ya. Jadi masih keluarganya untuk membayarkan fidyah dia. Kemudian sebab ketiga adalah as-safar. Apa safar? Perjalanan jauh. Misalkan ibu ke Semarang, ibu ke Surabaya, ibu ke Jakarta. Boleh Bu, tidak berpuasa. Dan dalam bersafar di sini adalah safar yang sifatnya mubah. Dalam artian misalkan apa Bu? Untuk mengunjungi kerabat misalkan, atau untuk keperluan bisnis. Kalau niatnya safar untuk nipu orang, gimana Bu? Ini enggak termasuk ya. Jadi yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari, ya untuk membatalkan puasa di siang hari adalah safar yang sifatnya mubah. Baik untuk usaha, bisnis, dagang, atau untuk hal-hal lain ya yang sifatnya tidak terlarang dalam syariat. Nah, dan di sini ada beberapa keadaan Bu. Jadi orang safar itu kan beda-beda keadaan. Yang pertama adalah kalau orang yang bersafar itu dia berpuasa, tapi puasanya bisa membahayakan. Misalkan malah membuat sakit. Kan ada orang yang lemah fisiknya. Dia puasa, kemudian dia kok niat safar pergi. Akhirnya kalau nekat puasa, puasanya itu bisa menyebabkan dia sakit. Gimana hukumnya? Ada di sini hukumnya adalah puasa baginya makruh Bu. Ya. Apa? Makruh. Tapi kalau dia nekat berpuasa gimana? Ya. Nekat karena kuat. Dia alah udahlah pasrah gitu. Kalau saya sakit ya pasrah. Maka puasanya sudah sah mencukupi. Tidak perlu kok kodok, begitu nggih. Jadi kalau dia dengan safar kok malah bisa menyebabkan sakit, makruh berpuasa. Tapi kalau nekat puasa, sah puasanya. Ngeten nggih? Ada sebagian ulama yang malah kalau keadaannya seperti ini, kalau dia pergi kok malah puasanya membuat dia sakit, mengharamkan puasa. Berarti harus berbuka, nggak boleh berpuasa. Ngeten nggih? Jadi lihat kondisi masing-masing. Itu yang pertama. Keadaan kedua, puasanya itu berat baginya. Jadi puasanya berat bagi dirinya. Kemudian tapi ketika dia nekat puasa tidak membahayakannya. Ya, gimana ini? Ini juga sama dengan yang pertama. Makruh. Jadi dia hanya kalau safar bawaannya lapar, lemes ya, jadi pengennya minum, nggak kuat lah pokoknya. Jadi apa namanya puasa nggak bikin sanggup dia untuk berpergian, itu. Maka ini juga apa namanya dimakruhkan, meskipun dia mungkin tidak ada riwayat sakit. Jadi ketika dia berpuasa nggak akan membahayakan dirinya. Nah, maka ini juga dimakruhkan untuk berpuasa. Ya, kalau berpuasa gimana? Sama dengan tadi, juga sah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang dia berat untuk berpuasa, ya, tapi dia berat juga untuk mengkodok. Gimana ini?
karena sibuk. Ya, karena sibuk, Bu. Jadi orang yang bersafar ini dia berat untuk berpuasa. Tapi kalau dia nekat tidak berpuasa, ketika hari biasa dia kan harus mengkodok. Mengkodoknya nggak ada waktu, sibuk banget. Pripun ini? Enggak boleh, Bu. Kan orang safar nggak boleh video ya, kalau bukan orang tua ya. Gimana, Bu? Hah? Dia harus berusaha untuk berpuasa. Ya. Harus untuk berpuasa. Itu yang lebih utama. Iya, karena kalau dia sampai nekat berbuka, lah wong mengkodonya dia sulit, kerjanya keras, misalkan maaf kerjanya tukang batu. Ya, sepanjang tahun mukulin batu coba, Bu. Terik matahari, udah nggak kuat pasti itu. Makanya dia akan berat untuk mengkodo di hari biasa. Apalagi ada temennya yang berpuasa, dipamer itu waktu istirahat, toh. Yang lain minum es teh, ya, ada yang makan bakso, aduh, makin sulit juga. Ya makanya itu nggak kuat ya, Bu. Nah, akhirnya dia berat lah kalau mengkodo, maka dia harus berpuasa. Meskipun puasa itu berat ketika dia jalani saat dia bersafar. Ngeten nggih. Baik. Kemudian keadaan keempat. Keadaan keempat adalah ini sama, Bu. Jadi keadaannya sama. Dia tidak berat untuk berpuasa dan juga tidak berat untuk mengkodok. Gimana? Jadi dia sehat sekali fisiknya. Dia mau safar sampai Malaysia nggak masalah. Ya sekarang nggak masalah, naik pesawat kok. Ya ringan ya, naik pesawat. Berapa, Bu? 1 jam 2 jam sampai ya. Puasa pun kuat. Bahkan sekarang ibu ke Jakarta naik kereta, saya yakin mending puasa. Gimana? Iya, sampai sana siang masih kuat. Kodo pun ibu misalkan mau membatalkan, enjoy aja, saya biasa puasa kok gitu misalkan. Itu gimana? Mana yang lebih utama? Dia tetap berpuasa atau mengkodo? Tetap berpuasa ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Kalau penulis di sini menguatkan yang lebih utama dia mengkodo. Mengkodo malah justru. Karena ketika safar kemudian ibu membatalkan adalah keringanan yang Allah berikan, hadiah. Manakala Allah memberikan hadiah, seneng nggak kalau kita ambil? Seneng. Ibu ngasih hadiah, seneng diambil apa enggak? Apa seneng ditolak? Diambil ya, begitu juga ya, kiasnya seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan keringanan, ya diambil aja, karena tentunya zat ya yang maha pemberi itu akan menyukai juga ketika kita mengambil keringanan tersebut. Jadi yang lebih utama menurut penulis adalah mengqadha. Jadi dia tetap berbuka ketika safarnya, nanti mengqadha di hari lain. Tapi kalau ibu-ibu lah, saya pengennya puasa saja lah, nggak usah mengqadha, juga enggak masalah, Bu. Ye, boleh saja. Itu ye, itu monggo. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu apabila dia bersafar, ketika dia berbuka akan menambah kekuatan untuk melakukan aktivitas itu. Misalkan dia berpuasa ketika masa berjihad. Dulu masih ada ya. Maksudnya jihad pun sampai hari kiamat, akan tetapi jihad kan ada yang syar'i ada yang enggak. Ini bicara jihad yang syar'i ya, Bu ya. Zaman Rasulullah kan ada berjihad keluar. Nah, itu kadang-kadang pas bulan Ramadan tuh. Maka gimana ini puasanya? Nah, maka di sini ya dikatakan dia lebih utama untuk melakukan berbuka di siang hari. Karena apa? Ketika dia tidak berpuasa akan menambah kekuatan untuk melakukan perang. Itu nggih. Jadi kalau puasanya berbukanya itu justru menambah manfaat untuk dia di hal perkara syariat yang lain seperti jihad di jalan Allah,
maka lebih utamanya dia berbuka. Ya. Ya nanti mengqadha juga Bu ya kalau sudah selesai masa itu. Baik, itu terkait dengan keadaan orang yang bersafar. Kemudian kita masuk sebab keempat, orang boleh melakukan berbuka puasa di siang hari atau tidak berpuasa, yaitu hamil atau menyusui. Nah, orang yang hamil atau menyusui ini boleh Bu untuk tidak berpuasa. Kewajibannya apa Bu? Kalau orang yang hamil dan menyusui, kalau yang ibu selama ini pahami, membayar fidyah, terus qadha. Bayar fidyah juga qadha. Ngeten. Hah? Atau membayar fidyah saja? Hah? Enggak mengqadha Bu? Hah? Ya, ini ada rincian sebenarnya, tapi saya tidak merincikan terlalu ya karena nanti panjang sekali. Jadi memang kalau dalam orang yang hamil dan menyusui itu ya ada yang berpendapat harus membayar fidyah dan juga qadha. Itu nanti ada sebabnya. Ada juga yang membayar fidyah. Gitu ya. Membayar fidyah ada karena pas hamil terus bulan berikutnya setelah melahirkan menyusui. Hamil lagi. Ketemu puasa lagi. Iya. Jadi maju menyusui ketemu puasa. Puasa lagi. Terus kemudian juga hamil lagi Bu biasanya. Kadang-kadang kan? Iya, kadang-kadang begitu Bu. Biasanya kan ada sebagian orang seperti itu. Jadi enggak sempet. Iya, kan menyusui 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun belum sempat bayar kodoknya. Kemudian kadang-kadang ada orang Bu hamil lagi. Jadi kadang berturut-turut 5 tahun nggak berpuasa. Pernah menemui itu? Ya mungkin seperti itu juga. Kadang-kadang ada keadaan seperti itu. Ya makanya di sini ada khilaf ulama ya. Ada yang membayar fidyah saja atau membayar fidyah dan qadha itu ya. Ada yang mengqadha saja. Adapun penulis di sini itu yang terakhir Bu. Jadi orang yang hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa dia wajib mengqadha. Kapan? Kapan kemudahan itu bisa dilakukan? Ya, mau 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kalau sudah nggak ada beban. Seperti itu. Bisa, seperti itu. Misalkan ibu berturut-turut 2 tahun nggak puasa karena ada hamil tadi ya Bu, kemudian menyusui. Ibu mengambil pendapat ini yang mengqadha saja, nggak ngambil fidyah dan qadha. Maka ibu nanti mengqadhanya kapan ibu bisa. Misalkan setelah 5 tahun kok baru mampu saya ini mengqadha, itu dilakukan. Berarti 5 tahun 5 bulan ya puasanya ya? Iya, 5 bulan. Tapi nggak berturut-turut nggak apa-apa Bu. Misalkan lah saya mau mencicil tahun ini sebulan dulu, ya toh. Nanti jeda setengah tahun, sebulan lagi. Atau puasa sehari, berbuka sehari di sistem Daud, ya. Malah ringan itu Bu. Kalau ibu maksudnya sudah nggak haid, kan gampang. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau selama 10 bulan saja sudah 5 bulan, ya enggak Bu? Dilakukan dan selesai 1 tahun. Itu niatnya apa? Mengqadha. Jangan, nggak bisa digabung Bu ya, karena puasa Daud puasa sunnah. Niatnya mengqadha. Tapi di sistem seperti itu karena itu mungkin lebih ringan kadang-kadang. Sekarang puasa, besok kan saya makan. Kadang-kadang semangatnya lebih Bu. Kalau misal dulu waktu muda nggak pernah puasa, sadarnya setelah tua, itu bayarnya gimana? Ingat, yang diingat saja. Ya Ibu kira-kira, wah saya dulu meninggalkan puasa sudah berapa tahun ya? Berapa hari? Ya misalkan bertahun-tahun. Ya udah balik bertahun-tahun ya, diingat-ingat kalau mampu gitu aja. Kita tanya kalau kita misalnya siang sunnah hari Senin atau Kamis itu bisa nggak untuk sambil jalan niat 2
Nggak bisa Bu, karena dua niat berbeda. Satunya wajib, satunya sunnah, nggak bisa digabung. Jadi kalau hari Kamis misalnya ya niat untuk mengkodok. mengkodok saja. Kalau niatnya untuk sekalian sunnah, nggak bisa. Karena dua hal yang berbeda. Ada wajib, ada sunnah, nggak bisa digabung. Kecuali kalau sunnah dan sunnah Bu, itu bisa digabung. Itu ya. Ya. Jadi tidak bisa digabung. Makanya ibu misalkan mau puasanya sehari puasa sehari tidak, niatnya tetap mengkodok. Kemudian juga kalau mau ngambil Senin Kemis, misalkan suaminya senang puasa Senin Kemis, ibu ngikutin aja untuk mengkodok begitu. Ya tadi. Atau kadang-kadang setelah Syawal kan disunahkan 6 hari puasa. Ibu-ibu mungkin masih punya hutang karena haid gitu ya, manfaatkan suaminya puasa sunah Syawal, ibu puasa mengkodok. Jadi sama-sama puasa enak. Kadang-kadang kalau seorang ada temennya kalau satu puasa satu enggak, kadang-kadang yang nggak puasa nggak selera juga Bu, ya mau makan gitu. Terus kadang-kadang kasihan puasa, misalkan ibunya kok suruh masak gitu, habis itu nggak bisa makan lagi ya, itu je. Jadi monggo diniatkan tetap yang pertama adalah yang wajib. Kemudian bisa dipahami ya Bu di sini. Jadi monggo ya mengambil pendapat yang terkuat. Kalau di sini penulis yang mengkodok dan saya cenderung ke pendapat ini, nyata nggih? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-haid wa nifas. Haid dan nifas. Ini juga tidak boleh untuk berpuasa. Kalau puasa malah apa hukumnya Bu? Haram ya. Orang yang haid dan nifas itu haram untuk berpuasa. Maka dia harus apa? Tidak berpuasa, makan ya di siang hari atau minum. Nah, nanti dia mengkodok di hari lain. Kemudian sebab berikutnya adalah igma, al-igma, pingsan Bu. Ya, pingsan. Jadi apabila ada seorang yang dia pingsan dan pingsannya kebangetan Bu, misalkan dari pagi ya, kemudian sampai sore hari, sampai waktu berbuka, gimana puasanya Bu? Ya, gimana Bu? Maka dia harus mengkodok, nggak sah puasanya. Ya, ada orang niat berpuasa nih, tiba-tiba dia pingsan waktu mulai apa? Azan subuh, koma gitu ya, sakit, koma sih bisa berhari-hari ya. Misalkan pingsan saja, pingsannya kebangetan sampai Allahu Akbar pas maghrib sadar, dia wajib kodok, ya wajib kodok dia. Nggak sah puasanya ya. Yo gimana? Kayak nggak ada aktivitas sama sekali ya, tidur aja gitu. Lalu bagaimana misalkan ada orang niat puasa nih malam, kan niatnya harus di malam hari ya Bu ya, kalau puasa wajib. Tiba-tiba waktu duha, dia sholat duha, gelieng, pingsan, sadar-sadar asar. Gimana Bu? Sah nggak puasanya? Dia mendapatkan puasa sebagian. Saga. Kalau ini beda keadaan. Dia sah puasanya, jadi nggak wajib mengkodok. Karena masih mendapatkan waktu berpuasa. Tapi jangan pura-pura pingsan Bu ya. Nanti pura-pura lagi. Jangan. Geger malah. Ya, kemudian sebab yang berikutnya adalah darurat. Darurat ya, darurat atau butuh untuk membatalkan puasa karena suatu hal. Ya. Ada nggak Bu keadaan seperti itu? Dia darurat sekali memang harus membatalkan. Ada nggak Bu? Ada ya sebagian.
Ya ada, yang penting tinjauannya adalah darurat. Dia sudah nggak mungkin dia meneruskan puasa. Kalau puasa sudah bisa ada sesuatu lah gitu ya. Atau juga keadaan berat, misalkan ketika berjihad tadi, ya, maka dia boleh untuk berbuka meskipun tidak safar. Kalau tadi kan safar, bersafar berjihad boleh ya. Bahkan afdolnya berbuka atau afdolnya membatalkan puasanya di siang hari. Kalau ini meskipun misalkan dia berjihadnya tidak harus bersafar, misalkan negara kita diserang, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah ya, mudah-mudahan nggak sampai diserang di bulan Ramadan sama negara lain. Akhirnya kan kita mau nggak mau laki-laki ya harus ikut membela tanah air berjihad di situ pas bulan Ramadan. Nah, maka ini boleh. Walau berpuasa nggak kuat, nah, dia akhirnya membatalkan untuk melakukan balasan serangan seperti itu, J. Atau tadi keadaan yang misalkan ada yang keseripahan, kemudian menahan berat ya Bu ya, di situ harus membatalkan gitu ya. Itu juga tidak masalah, tapi harus mengqadha. Kemudian sekarang pembatal puasa tadi Bu ya, saya akan persingkat. Tadi sudah disebutkan makan, minum, berhubungan suami istri. Ya. Makan dan minum ada catatannya. Apa Bu? Sengaja. Kalau sengaja enggak pernah. Enggak membatalkan. Ya kan, ya? Ada Bu yang pernah ini puasa ini dapat hadiah itu lupa. Pernah Bu? Alhamdulillah. Saya malah belum pernah Bu. Ngaruh banget ya Bu ya. Parah. Ya ngaruh kok lupa ya Bu. Rezeki loh Bu. Tapi jangan sampai kelupaan bablas ya, pikun malah repot ya. Enggak. Ya, jadi makan dan minum dengan sengaja. Maka ini membatalkan. Kemudian berhubungan suami istri. Ya, ini pun kalau enggak sengaja atau lupa juga udah. Tapi mungkin enggak ya Bu. Kayaknya enggak ya. Minimal kalau suaminya lupa, istrinya ingat gitu. Gitu ya. Jarang orang seperti itu. Tapi kalau kejadian ya bisa dimaklumi ya Bu di situ. Tapi kalau untuk yang berhubungan harus mengqadha ya. Ya. Yang itu juga meskipun lupa ya Bu ya. Meskipun lupa. Kalau makan minum lupa kan melanjutkan puasa. Nah, kalau yang berhubungan suami istri lupa kemudian ingat setelah selesai mengqadha ya. Mengqadha. Harus mengqadha gitu ya. Itu kalau lupa beneran. Tapi kalau dia nekat di tengah-tengah bulan Ramadan berhubungan suami istri, dia batal dan berat sanksinya. Apa Bu? Pertama, memerdekakan seorang budak mukmin. Kalau nggak punya ngapain? Memberi berpuasa ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai nggak berturut-turut, ulang. Harus berturut-turut Bu. Berat kan? Sebulan aja lumayan sudah ya Bu ya, apalagi 2 bulan. Ketiga, kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. 60. Nah itu kafarohnya. Makanya jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Kemudian yang keempat, tadi ada 3 ya Bu ya, makan, minum dengan sengaja, berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat, keluarnya mani dengan sengaja. Jadi misalkan maaf, nggak berhubungan suami istri, tapi istrinya disuruh oleh suaminya untuk mengeluarkan. Maaf, ini agak vulgar tapi kita perlu bahas ya Bu ya. Untuk mengeluarkan dengan metode lain, tangan misalkan, maka dia batal tetap. Ya, tetap batal. Tapi kalau misalkan dia nggak sengaja, mimpi, dia tidur di siang hari, kemudian mimpi melakukan seperti itu keluar, batal nggak Bu? Hah? Tidak batal. Puasanya lanjut, mandi, ya dia mandi, kemudian melanjutkan puasa, kan mimpi, nggak tanpa kehendaknya dia, ya begitu ya Bu ya. Bisa dipahami sampai sini perbedaannya? Jadi yang sengaja batal, yang nggak sengaja karena mimpi tidak batal. Kemudian ada lagi, kalau maaf, laki-laki kadang-kadang suka melihat yang indah-indah.
ada perempuan nggak pakai hijab, cantik, dilihat terus sampai syahwatnya naik, dia ternyata keluar, ya, itu pun batal, meskipun tidak dengan tangan, ya, cuma melihat. Iya, karena itu Bu, udah menikmati, jadi syahwatnya naik kan, akhirnya kelamaan keluar. Iya, akhirnya batal lah karena keluar ya Bu ya, itu. Lalu begini Bu, namanya manusia punya mata ya Bu ya. Lewat kadang-kadang setelerepan ada orang lewat, set, melihatnya sekali kedip, lihat, cantik, dia langsung menundukkan pandangan. Tapi ternyata karena dia nggak tahu kenapa kok keluar ketika satu pandangan itu, mungkin lemah syahwat, ngapunten nggih, ada ya, ngapunten, gimana? Hah? Nah, kalau menurut di sini tidak batal yang seperti itu, ya, karena hanya sekali pandangan, kan nggak dosa dalam syariat kita. Kalau sekali pandang itu nggak dosa, maksudnya gini, nggak sengaja, jadi ada orang lewat, set, cantik, astagfirullah, terus dia menundukkan pandangan, ya, nggak menikmati lagi, gitu ya. Iya, kalau tadi menikmati, kalau sekarang nggak menikmati, jadi sekali pandang kemudian dia menundukkan pandangan. Tapi ternyata dia nggak kuat, akhirnya apa? Keluar. Nah, ini kalau seperti ini tidak batal, dihukumi seperti kayak tadi, kayak yang nggak sengaja. Kalau sekali pandang Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu aman, tenang Bu, ini bicaranya kaitannya dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki kadang-kadang berbeda. Tapi meskipun nggak ada laki-laki, mudah-mudahan nanti kan ibu ngajarin putra-putri nggih, ada anaknya yang laki-laki gitu, bisa diajarkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah hukum mencium dan memegang istri ya, atau suami dengan syahwat tapi tidak keluar air maninya, gimana? Ya, tidak keluar spermanya ya Bu, gimana hukumnya? Ini ada 3 kelompok ya. Jadi kalau mencium ya dan memegang istri atau suami dengan syahwat Bu, tapi tidak sampai keluar itunya, gitu ya. Nah, ini ada 3 keadaan. Tapi sebelum itu saya akan bahas, kalau mencium dan memegangnya tanpa adanya syahwat, boleh nggak? Boleh. Ibu, suaminya mau pergi kerja, adatnya mencium kening, boleh, kan nggak syahwat. Itu semua ulama sepakat, silakan, nggak masalah. Nah, ini keadaannya kalau dengan syahwat gimana? Pertama adalah keadaan seorang yang dia memiliki kemampuan ya untuk menahan dirinya dari melakukan hubungan intim atau menahan dirinya dari keluar air spermanya. Jadi dia dengan syahwat, tapi dia memiliki kemampuan menahan diri tidak berhubungan badan dan juga menahan dirinya sampai tidak keluar, bisa. Maka ini tidak apa-apa, mencium istrinya dengan syahwat, ya, tidak apa-apa. Caranya itu mampu menguasai diri. Kelompok kedua, orang yang tidak mampu menguasai dirinya, akan tetapi ya di dalam asumsinya dia bakal keluar air maninya. Jadi dia nggak mampu nih menguasai dirinya. Dia mencium istrinya, kemudian dia juga ada asumsi, ada dugaan bisa keluar air maninya ketika mencium. Apa hukumnya? Makruh Bu. Ya, jadi makruh, tidak diperkenankan ya. Kenapa? Karena sebagai tindakan
preventif. Maaf Bu, maaf. Kalau ini jadi saya ralat. Jadi kalau ada orang yang dia nggak mampu menguasai dirinya, kemudian atas dugaannya dia bakalan terjadi hubungan suami istri ketika mencium atau keluar air spermanya, maka di sini haram hukumnya, bukan makruh, haram melakukan. Jadi nggak boleh. Jadi ada orang nih, dia mencium istrinya dengan syahwat, tapi dia yakin kalau dia sampai melakukan dia akan nggak mampu menguasai dirinya. Dia bakal mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri atau bakal keluar air spermanya, maka di sini haram dia melakukan. Ya. Kemudian yang ketiga baru ini, dia tidak menguasai, ya, dia tidak mampu menguasai dirinya, tapi dia dalam asumsinya yakin tidak bakal terjadi hubungan suami istri. Dia nggak mampu Bu, menguasai syahwatnya sebenarnya, tapi dia berasumsi juga kalau saya melakukan apa, tidak akan berhubungan dugaannya atau tidak akan keluar air mania, maka di sini makruh baru hubungan apa hukumnya mencium istri atau suaminya. Jadi 3 golongan ya Bu ya. Nah, yang pertama adalah yang mampu menguasai, maka dia boleh. Kedua, dia tidak mampu menguasai tapi yakin dirinya tidak akan terjadi hubungan suami istri, maka ini makruh. Ketiga, dia tidak mampu menguasai dirinya dan dia yakin bakalan terjadi hubungan suami istri, maka haram. Kemudian berikutnya adalah mengeluarkan darah dengan berbekam atau semacamnya, dengan mengeluarkan darah yang begitu besar kayak donor darah. Nah, ini sebenarnya ada khilaf ulama Bu, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau penulis mengatakan batal. Misalkan ibu puasa nih, kemudian ibu berbekam atau donor darah, maka termasuk batal menurut penulis. Tapi pendapat mayoritas ulama itu tidak membatalkan. Itu. Ya, nanti ibu misalkan saya yakin mengikuti yang tidak batal, nah itu yang diyakini Bu. Ya, tapi kalau meyakini saya ikut ulama yang membatalkan, maka ibu hindari untuk donor darah, hindari untuk berbekam. Karena darah yang dikeluarkan banyak kan, kalau bekam sama donor darah, akhirnya apa? Lemes, akhirnya puasanya bisa ya karuan, ya, malah itu efeknya, itu ya. Nah, itu diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Terus bagaimana Bu, kalau misalkan darahnya keluar hanya sedikit? Ya Bu, misalkan ada orang kena luka kemudian keluar darah tanpa sengaja, banyak atau sedikit, ini tidak membatalkan puasa. Dan ya, kemudian berikutnya yang keenam, tadi kelima ya yang membatalkan puasa, masih membatalkan puasa ini. Yang keenam adalah apa? Muntah dengan sengaja. Jadi dimainin itu tekaknya, kadang-kadang ada sebagian ya, anak-anak kadang-kadang suka mainin Bu. Kemudian dia apa? Muntah. Maka kalau dengan sengaja dia batal. Bisa dipahami ya Bu di sini? Kemudian yang ketujuh adalah keluarnya darah haid dan nifas. Ini juga membatalkan puasa. Kalau muntahnya tanpa sengaja Bu, karena sakit,
masuk angin, tiba-tiba dia muntah. Tapi setelah muntah dia sehat tuh, bisa puasa. Batal nggak? Enggak ya, karena tidak sengaja. Berikutnya adalah yang terakhir insya Allah, perkara-perkara yang tidak merusak puasa. Nah, ini penting Bu, ini yang mungkin jarang orang ketahui. Ya, jadi ada perkara-perkara yang ketika dia melakukan ini tidak membatalkan puasanya. Bahkan kadang-kadang dia butuh akan hal tersebut. Apa? Yang pertama adalah menggunakan alat suntik, tapi yang dimasukkan bukan jenis makanan atau vitamin. Contohnya apa Bu? Vaksin. Ya, vaksin ya. Intinya di sini adalah yang dimasukkan bukan berupa makanan atau vitamin. Itu enggak membatalkan. Misalkan ibu terpaksa zaman corona toh harus vaksin, enggak apa-apa. Vaksin. Atau ibu mau operasi, maaf jarinya ada benjolan. Mau nggak mau harus dibius. Biusnya bius dalam. Disuntik bagian sini. Batal nggak Bu? Enggak batal ya, meskipun dimasukkan cairan ke dalam tubuh. Tapi kalau ibu memasukkan vitamin C, ya, vitamin A, vitamin B, atau jenis makanan, ada yang makanan pakai jenis cairan gitu dimasukkan, batal nggak? Batal. Kalau masuk kategori makanan, diinfus, disuntik terus diinfus, batal juga. Bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya adalah mengambil darah untuk sampel laboratorium. Mengeluarkan darah. Tadi kan bekam, iya periksa atau periksa darah. Iya, diambil ibu darahnya satu sloki misalkan. Ya, satu apa itu? Satu takaran. Kemudian untuk sampel atau untuk apa? Ah, ini tidak membatalkan. Ya. Terlebih kalau ibu juga mengambil pendapat kalau bekam atau donor nggak membatalkan. Ya jelas ini semakin tidak membatalkan. Ini lawannya tadi ya, kalau banyak membatalkan, maka kalau sedikit tidak batal, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan oksigen. Nah, ada orang kan kadang-kadang sesak nafas butuh bantuan oksigen. Ibu punya stok oksigen, ada tetangganya yang nafasnya sulit, butuh oksigen, maka ditempelin, truk, nah, nggak batal. Nggih. Kalau batal ya repot Bu, kita nggak pernah puasa nanti. Wong kita ngirup oksigen kok. Tapi bedanya dia pakai alat, ya toh. Kita bedanya langsung pakai hidung, gitu je. Jadi di sini harus bisa membedakan, gitu je. Kemudian berikutnya adalah menggunakan alat apa? Kalau orang asma apa Bu namanya itu? Alah, kurang paham. Tahu ya? Orang asma punya alat yang dia nanti itu ya kalau lagi kambuh gitu, semprot, obat semprot itu ya, penyemprot asma itu tidak membatalkan. Jadi jangan dilarang kalau ada tetangganya, awas batal, bisa bablas nanti ya. Ya iya, malah kita berfatwa sesat nanti kan, membuat orang meninggal. Nah ini nggak membatalkan ya. Kemudian menggunakan obat tetes mata atau telinga. Nah, kadang-kadang kan takut. Kalau zaman dulu, jangan tetes mata, batal loh. Jangan tetes kuping, nanti batal. Tidak apa-apa ya Bu ya. Nah, jadi obat tetes mata dan kuping tidak masalah. Gitu nggih. Kalau batal ibu kelilipen, nah repot nanti ya. Nah, bisa sembuh. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan minyak wangi atau bukur. Bukur itu bukur ada biasanya bubuk Bu, dibakar. Atau kadang kayak dupa ya, dibakar untuk pewangi ruangan. Kan asapnya keluar tuh, wangi. Nah itu nggak membatalkan meskipun kita menghirup asapnya. Tapi kalau yang dihisap asap rokok, batal nggak? Batal ya Bu ya. Kalau yang dihisap asapnya rokok, batal. Ini ada yang argumen, loh itu masa menghirup apa asap bukur aja nggak batal, saya rokok ya nggak batal. Pas lepus ya.
batal ya. Kalau rokok batal ini bapak-bapak. Beda ya Bu ya. Kalau rokok itu ada zat lain yang membuat tubuh kadang-kadang lebih segar. Maka kadang-kadang orang yang sudah kecanduan, saya mending rokok daripada makan. Ya Bu. Mungkin dia makan sehari sekali kuat, yang penting rokoknya 3 bungkus gitu ya. Ada yang seperti itu. Waduh, doakan biar dapat petunjuk ya Bu. Kemudian kalau diros, mencabut gigi geraham. Ya kadang-kadang butuh, waduh sakit, takut batal. Ini batal nggak ya kalau saya cabut siang hari? Nah, enggak apa-apa Bu ya, nggak membatalkan. Ya enggak apa-apa. Iya, yang penting jangan ada minuman yang ditelan. Kadang-kadang kumur-kumur suruh buang malah ditelan ya batal Bu. Ya, yang penting itu dibuang kalau kumur-kumur ya. Jadi cabut gigi nggak batal. Atau butuh dibersihkan atau dilubangi. Kadang-kadang sebagian sakit kan dibutuh dilubangi tuh. Kemudian dikasih apa? Tambalan. Nah tadi enggak apa-apa Bu. Boleh. Rasamin ya enggak apa-apa ya. Kemudian menggunakan pasta gigi, sikat gigi atau siwak nggak batal. Jadi ibu jangan takut, kecuali ibu makan satu pasta gigi dia bisa rasa jeruk gitu, batal gitu. Tapi kalau cuma buat di luar, meskipun rasa jeruk, rasa stroberi, anak-anak enggak apa-apa. Jadi kalau mau sholat, monggo bangun tidur sikat gigi di siang hari bulan Ramadan, sikat gigi aja, ya, enggak membatalkan. Dan tidak makruh juga Bu ya, tidak makruh ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan obat bius. Saya tadi masuk ya, misalkan ibu butuh dibius sebagian, maka tidak masalah. Tapi kalau biusnya full nggak bisa ya, karena kalau ibu dibius full seharian belum tentu sadar, kadang masih tertidur, berarti pingsan dong seharian itu ya. Jadi ini cuma yang dibius hanya sebagian kaki to atau tangan to. Hah? Lokal, ya bius lokal, betul Bu. Kemudian menggunakan apa namanya termometer. Biasanya kalau demam kan harus dimasukkan, maaf, yang nggak bisa di sini sampai di dubur ya. Ya. Atau memasukkan obat tapi nggak sampai masuk. Katanya ada obat wasir yang dia cuma dimasukin, maaf agak jorok dikit, masukin dubur. Ada ya? Ada. Itu enggak membatalkan karena enggak dimakan. Ya cuma di bagian area lokal situ, ya. Jadi enggak sampai masuk ke dalam apa saluran pencernaan utama ya. Ini enggak apa-apa. Karena untuk apa? Pengobatan. Kalau obat mah Bu batal enggak? Dimakan. Wah iya batal ya. Minum promal lah 1 biji aja gitu. Batal tetap ya, mending nggak puasa enggak apa-apa. Ya. Begitu ya. Karena sudah jam 5, ibu-ibu pasti mau siap-siap juga. Kita tutup pertemuan hari ini yang serba-serbi hukum di bulan Ramadan. Insya Allah untuk giat sukses ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau ada waktu dan kita masih dipertemukan, kita bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Ustaz, maaf tanya, itu kan katanya kalau bulan Ramadan harus lihat tiap hari, tiap malam ya. Iya. Kadang lupa itu gimana Bu? Jadi begini Bu, puasa sunnah dan puasa wajib dibedakan. Puasa wajib, puasa bulan Ramadan, wajib niat di malam harinya sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau puasa sunnah, ibu nggak makan dari pagi, dari subuh sampai siang duhur, kemudian lah tanggung udah siang saya puasa, niat puasa di situ, puasa sunnah sah, gitu. Tapi kalau puasa Ramadan ya itu harus niat di malam harinya atau puasa qadha. Tidak harus. Ibu niat sahur sudah termasuk niat. Gimana? Wong sahur nggak mungkin lah ibu besok mau berbuka. Ya. Niat asalnya hanya di hati. Itu sepakat ulama. Ya. Yang dilafadzkan itu mungkin hanya membantu niat yang di hati. Gitu nggih. Jadi niatnya harus sejak malam hari dan tidak perlu wajib
dilapatkan. Jadi cukup ibu, bahkan maaf, masang alarm. Ibu mau tidur, nih saya alarm jam 3, saya mau masak untuk berpuasa, sahur, makan sahur ya. Nah, itu sudah niat Bu. Iya, karena sudah niat masak untuk makan sahur, kemudian untuk berpuasa, itu udah ada termasuk niat di situ. Ya. Atau niat bangun sahur, udah termasuk niat untuk berpuasa. Gitu nggih. Terus kemudian bagaimana hukum niat? Apakah wajib setiap malam atau cukup malam pertama di bulan Ramadan? Jumhur ulama mengatakan wajib setiap malam. Di setiap malam-malam Ramadan. Mengatakan seperti itu. Sebagian ulama cukup malam pertama. Niat malam pertama. Ya, untuk sebulan. Boleh. Batalnya ketika dia membatalkan misalkan safar atau haid, ya, atau sakit dia makan, maka dia harus memperbarui niatnya, begitu. Itu ya. Karena rangkaian puasa menurut pendapat sebagian ulama itu bukan hanya di siang hari, bahkan malam harinya itu rangkaian bulan Ramadan. Karenanya ada ritual-ritual lagi toh di malamnya, disunahkan untuk sholat tarawih, banyak membaca Al-Qur'an. Itu masih rangkaian Ramadan, hanya saja yang menahan makan dan minumnya serta hal-hal yang membatalkan di siang hari saja. Tapi malamnya pun rangkaian puasa. Makanya ulama tersebut berpendapat niat cukup di awal, tidak perlu setiap malam. Itu sebagian ulama. Tapi kalau mayoritas kebanyakan ulama setiap malam niat. Tapi kalau ibu saya yakin setiap malam niat. Pendapatnya. Karena di sini mazhabnya banyak kan Syafi'i ya. Harus setiap malam niat. Gitu ya. Monggo yang diyakini di mana? Ngeten nggih, masing-masing punya landasan dalil argumen dan kita akan bertanggung jawab dengan ilmu yang kita miliki. Itu nggih. Ngeten saja. Berarti kalau mau membayar berpuasa pun niatnya sebelum subuh. Iya. Wajib sebelum subuh. Iya, karena puasa wajib. Nah, qadha. Terus apa lagi? Nazar. Ibu pernah nazar? Saya kalau anak saya lulus P3K saya puasa 3 hari. Nah, dari malam Bu. Karena nazar itu wajib harus ditunaikan. Dan niatnya itu cuma sekali juga boleh ya untuk 3 hari itu. Untuk 3 hari. Ya biasanya sih kalau itu sudah niat otomatis. J. Kalau dikiaskan Ramadan seperti itu. J. Bisa dipahami ya di sini? Itu nazar yang tidak dilaksanakan atau memang nazar untuk berpuasa? Iya, nazar berpuasa. Jadi kalau seandainya kita sudah nazar tapi belum dilaksanakan atau tidak mungkin dilaksanakan, membayar kafaroh, Bu. bayar apa? Bayar kafaroh. Ada kafaratnya. Ya. Jadi ada kafaratnya ya. Itu dikiaskan seperti sumpah nanti. Disaksikan, Hah? disaksikan orang lain. Enggak perlu Bu. Ibu misalkan pernah bernazar, ya kemudian kok membatalkan nazar. Kalau nggak mungkin melaksanakan, mungkin di lain waktu nggak Bu? Nggak mungkin juga. Orangnya sudah nazar, kan nggak mungkin dilaksanakan. Nah itu gimana? Itu harusnya ketika hidup misalkan membatalkan nazarnya itu, dia membayar kafaroh juga, seperti itu. Iya, kafarohnya kafaroh sumpah. Sebentar, saya biar makin yakin ya. Maksudnya kafarohnya itu 10 berpuasa, kemudian memberikan makan 10 orang miskin, membebaskan budak yang pertama sama bentar Bu. Kafaroh apa ya. Ya, jadi kafarohnya itu dihukumi dengan kafaroh sumpah Bu ya. Jadi memberi makan 10 orang miskin seperti itu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau kalau nggak mampu membebaskan budak ya. Kafaros, maksudnya kafaros sumpah ya Bu. Kalau misalkan kita kok nazar kemudian kita tidak melaksanakan. Ya, yang pertama apa?
memberi makan 10 orang miskin. Kemudian membebaskan seorang budak. Iya. Itu pilihan aja Bu ya. Ada lagi? Lalu kalau nggak mampu gimana? Puasa 3 hari Bu. Kafaroh nadar. Jadi ada apa namanya? Urutan pilihan ya Bu. Pertama apa? Memberi makan atau memberi pakaian atau memerdekakan seorang budak mukmin. Kalau enggak puasa 3 hari. Nah, itu kalau nazar enggak dipenuhi, ada uzur apa gitu. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Cukup ya Bu? Baik, kita cukupkan karena sudah pukul 5 lebih. Ada kurangnya kami mohon maaf. Hal itu semata-mata tentunya apabila ada khilaf salah dari saya sendiri pribadi dan juga datangnya dari syaitan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.